Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini ada informasi yang update ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Dayasos. Surat ini turun tanggal 11 Agustus tahun 2022 perihal penyaluran bantuan program sembako tahun 2022. Ada beberapa poin yang mungkin akan saya sampaikan kepada Anda semua terkait bantuan sosial program sembako. Nah, kira-kira informasinya apa saja? Pada kesempatan video kali ini saya akan membantu menjelaskan kepada Anda semua. Maka dari itu nanti informasi pada video ini silakan Anda simak dengan baik-baik ya, sampai tuntas tentunya, agar nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak berakibat kebingungan yang berkelanjutan. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, jadi pada intinya kemarin ada surat yang baru turun dari Kementerian Sosial ya, terkait penyaluran program sembako atau yang mungkin kita kenal sebagai BBNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Jadi pada intinya surat ini kemarin turun tanggal 11 Agustus, namun masih sangat fresh, dan di sini ada beberapa pesan yang mungkin perlu saya sampaikan, khususnya bagi Anda para penerima bantuan sembako. Entah Anda adalah penerima sembako murni, ataupun Anda merupakan penerima PKH yang juga menerima bantuan sembako. Poin yang pertama yang perlu saya sampaikan, jadi kemarin program sembako itu sudah disalurkan ya untuk 2 bulan. Jadi kemarin sudah sukses ya di beberapa daerah dilakukan penyaluran program sembako kepada KPM ya, entah itu KPM sembako murni ataupun KPM PKH yang juga menerima sembako, itu sudah disalurkan sebanyak 2 bulan, yaitu untuk kuota bulan Juni dan bulan Juli. Jadi kemarin yang Anda terima itu adalah untuk bulan Juni dan bulan Juli dengan total bantuan sebesar Rp400.000. Dan itu tidak dirupakan dalam bentuk uang ya, jadi dirupakan dalam bentuk sembako. Penyalurannya itu kemarin juga melibatkan Bank Himbara, berikut juga Bank Syariah Indonesia dan PT Pos Indonesia. Nah mungkin kalau PT Pos ini mungkin ada sebagian dari penerima sembako itu yang menerima dalam bentuk uang tunai ya, yang diserahkan oleh PT Pos. Tapi sebagian besar penerima sembako kemarin itu menerima dalam bentuk barang. Jadi barang itu apa saja? Poin yang kedua ya. Jadi barang itu yang diterima oleh KPM itu haruslah mengandung sumber karbohidrat seperti beras ya, jagung ataupun sagu. Nah, terkait yang mengandung karbohidrat ini tentu menyesuaikan di tiap-tiap daerah di Indonesia, di mana di daerah tersebut itu makanan pokoknya apa? Apakah sagu ya, apakah jagung, apakah beras? Berikutnya, dari sembako yang diterima oleh KPM ini harus dipastikan juga itu mengandung sumber protein hewani ya, seperti telur ya, daging sapi, ayam dan ikan. Nah, kira-kira kemarin Anda sudah menerima itu atau belum ya? Jadi yang pertama tadi harus mengandung karbohidrat ya, yang kedua harus mengandung protein hewani dan juga harus mengandung protein nabati seperti kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu, serta yang terakhir harus mengandung sumber vitamin dan mineral ya, seperti buah dan sayur. Jadi pada poin yang kedua saya ulangi, KPM penerima manfaat program sembako atau BPNT itu harus menerima sembako yang di sana mengandung sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, dan vitamin atau mineral, di mana karbohidratnya ini bisa berupa beras ya, jagung ataupun sagu. Untuk protein hewaninya bisa berupa telur, daging sapi, ayam ataupun ikan. Untuk nabatinya bisa berupa kacang-kacangan termasuk tempe tahu, dan untuk vitamin dan mineralnya bisa berupa sayur atau buah-buahan. Nah, kira-kira kemarin Anda saat menerima sembako apakah sudah sesuai dengan ketentuan itu atau belum ya? Saya rasa sebagian besar juga sudah
sesuai ya dengan ketentuan ini karena ini sudah sesuai dengan surat dari Kementerian Sosial, dan tentunya e-warung atau agen penyalur itu juga sudah menyiapkan segala kebutuhannya terkait penyaluran program sembako ini. Jadi keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, 2 poin penting yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya ulangi ya. Yang pertama, Kementerian Sosial sudah menyalurkan program sembako untuk 2 bulan, yakni bulan Juni dan bulan Juli. Jadi kalau bulan Agustus ini masih dalam proses ya. Ditunggu saja, jadi yang kemarin cair di Agustus itu bukan untuk kuota Agustus. Kuota Agustus ini masih belum cair. Jadi nanti kita nantikan ya, apakah nanti akan dicairkan Agustus ini, ataukah nanti akan digabung 2 bulan dengan September. Terkait informasi itu insya Allah nanti akan saya sampaikan menyusul kalau ada surat terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Berikutnya poin yang kedua, pastikan Anda sebagai penerima manfaat sembako, itu sembako yang Anda peroleh itu sudah memenuhi 4 kriteria ya, di mana kriteria yang pertama harus mengandung sumber karbohidrat, kriteria yang kedua harus mengandung protein hewani, kriteria yang ketiga harus mengandung protein nabati, dan yang terakhir adalah harus mengandung vitamin dan mineral. Apabila yang Anda terima kemarin masih belum memenuhi 4 kriteria ini, Anda bisa sampaikan hal tersebut ke agen penyalur di daerah Anda untuk memperbaiki ya terkait penyaluran bantuan sembako di daerah Anda. Karena konsepnya penerima manfaat sembako itu boleh membelanjakan ya bansos yang sudah ditransfer ke kartu KKS-nya itu di agen manapun ya, terserah dia. Yang jelas agen itu sudah tercatat juga di bank penyalur ya. Jadi terkait itu nanti Anda coba bisa konsultasikan ke agen ya terkait nanti sembako ke depannya yang bisa diterima itu apa saja. Karena sembako di tiap-tiap daerah itu tentu bisa jadi berbeda-beda ya. Nah, terkait protein hewaninya nanti apa saja, protein nabatinya itu apa saja, Anda itu sebagai penerima manfaat sebenarnya bisa mengkonsultasikan hal tersebut ke agen. Jadi nanti agar agen bisa menyiapkan ya terkait kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh penerima manfaat bantuan sosial sembako. Berikutnya, saya menyadari dan juga banyak juga pertanyaan yang masuk kepada kami terkait ingin penyaluran sembako itu dilakukan dalam bentuk tunai seperti yang dilakukan oleh PT POS ya, seperti awal tahun 2022 kemarin. Juga untuk sembako bulan Mei yang kemarin dirangkap dengan BLT minyak goreng. Karena menurut banyak penerima manfaat, kalau penyalurannya melalui PT POS itu yang diterima itu valid jumlahnya. Jadi kalau 200.000 ya 200.000. Nah, terkait itu saya minta juga kepada Anda penerima manfaat, jangan ragu-ragu atau jangan sungkan untuk memberi masukan kepada agen. Biasanya pada agen atau e-warung itu harus menyertakan ya 200.000 itu 1 bulan untuk apa saja sembakonya. Biasanya akan dicetak ya dalam kertas ataupun banner yang ditempel di tiap-tiap agen. Nah, terkait itu Anda bisa mengawasi ya terkait penyaluran sembako yang dilakukan oleh e-warung, apakah kira-kira jumlah 200.000 itu sudah sesuai dengan barang yang Anda terima atau tidak. Apabila Anda merasa masih kurang sesuai, Anda bisa sampaikan unek-unek itu ya, bisa ke pendamping sembako ataupun ke desa atau kelurahan atau mungkin ke kecamatan atau bahkan ke dinas sosial di daerah Anda masing-masing. Tujuannya apa? Ya tujuannya nanti agar penyaluran sembako ini bisa tepat sasaran dalam artian tepat jumlah sesuai dengan barang diterima dengan uang yang sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial. Jangan takut, jangan ragu ya, karena e-warung atau agen itu juga sama seperti Anda, sama-sama manusia, dan e-warung atau agen itu adalah orang yang jualan sembako. Jadi mereka itu bukan pendamping bansos, jadi mereka itu sebenarnya jualan sembako kepada Anda semua. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait penyaluran program sembako tahun 2022. Semoga informasinya bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.